Hai, ketemu lagi dengan saya di Arita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Halo Mama Papa, kali ini aku mau berbagi cerita dengan tema ADHD pada orang dewasa. Mungkin pada kaget, kenapa bahas ADHD pada orang dewasa? Karena selama ini kan yang kita bahas anak-anak ya. Nah, aku pengen membuka wawasan Mama Papa dan teman-teman semua bahwa di lapangan memang kenyataannya orang dewasa ada juga loh yang mengalami ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya. Kita mungkin bingung, kenapa? Emang waktu orang dewasa bisa mengalami ADHD? Bisa ya. ADHD ini kan cukup kompleks ya, karena ada banyak penyebabnya. Dan yang paling utama sebenarnya yang mungkin teman-teman belum tahu adalah ADHD ini adalah penyakit genetik. Artinya diturunkan ke keturunannya. Ketika ada orang tuanya salah satu atau dua-duanya mengalami ADHD, maka anaknya 50% kemungkinan pasti juga mengalami ADHD. Demikian juga kalau ada saudara kandungnya yang mengalami ADHD, ya kemungkinan ada keturunannya atau saudaranya atau keponakannya. Pokoknya lihat aja garis keturunannya apakah ada yang mengalami ADHD. Nah, ADHD pada orang dewasa ini seringkali baru diketahui ketika ada diagnosa pada anaknya, kemudian bingung, kok bisa anakku ADHD? Ternyata setelah ditelusuri, orang tuanya salah satu mungkin juga mengalami ADHD, tapi saat kecil tidak terdiagnosa. Nah, banyak kan mungkin orang tua yang menganggap, anaknya ini memang biasa lah. Kalau anak-anak yang nggak bisa diem, nggak bisa fokus, yang gerasa gerusuk, sulitan mengelola emosi, temperamen, nggak bisa bersosialisasi, ketemu sama orang lain juga nggak bisa, itu nggak bisa mengelola emosi, itu adalah ciri-ciri orang yang biasa, temperamen gitu ya. Jadi kita menganggap itu adalah hal biasa, tapi ternyata ada indikasi ADHD yang sudah dibawa dari sejak kecil, cuman karena memang tidak diterapi maka terbawa sampai dewasa. Dan ada juga kasus-kasus lain yang memang terbentuk bukan hanya karena faktor genetik, tapi juga mungkin karena dinamika dalam keluarga ya. Mungkin selama kehamilan ada juga mengalami terinfeksi oleh beberapa zat berbahaya, misalnya ada obat-obatan atau orang tua ibunya saat mengandung menggunakan obat-obatan tertentu, kemudian ada menggunakan nafsa, merokok, atau terpapar zat kimia, kita nggak tahu ya, atau kondisi psikologisnya yang selalu cemas, selalu ketakutan. Jadi itu kompleksnya. Jadi kondisi-kondisi ADHD itu kompleks, nggak selalu ada di bawah saat baru lahir, ada juga yang muncul ketika proses berjalannya waktu, dan ada juga yang setelah dewasa baru diketahui gitu ya. Tapi ADHD pada orang dewasa itu valid, oke, Mama Papa. Jadi kadang-kadang kita mungkin mengalami situasi ketika kita lihat anak kita ini kok nggak bisa diem, terlalu hiperaktif. Artinya ada kondisi berbeda antara aktif dan hiperaktif. Ketika anaknya itu aktif, dia melakukan suatu tugas, bisa menyelesaikan tugas sampai selesai. Nah, setelah tugasnya selesai, dia kerjakan yang lain, aktif gitu ya. Tapi kalau hiperaktif, ini dia tidak bisa menyelesaikan satu tugas apapun sampai selesai. Itu bedanya. Dan kondisi aktif dan hiperaktif ini sebenarnya ada loh batasnya. Ada yang batas usia normalnya, ada yang memang tidak normal pada usia tersebut gitu. Untuk membantu kita mengecek atau memantau kondisi adalah mungkin anak kecil memang pada dasarnya tidak bisa diam, nggak bisa duduk tenang, pengen mengeksplor banyak hal. Memang di bawah usia 3 tahun kecenderungan itu ada, tapi kita bisa lihat ketika anaknya tambah usia, harusnya dia bisa lebih tenang. Nah, ketika anak tersebut mau mengerjakan suatu tugas, dia bisa duduk ya. Ini bedanya. Kalau misalnya anaknya hiperaktif, duduk aja nggak bisa loh. Nah, itu bedanya. Dan kita bisa lihat fokusnya. Kalau misalnya anak usia 4 tahun, 5 tahun, kita kalikan 2 aja. Misalnya 4 tahun nih, nah kira-kira dia 8 menit bisa nggak dia duduk tenang selama 8 menit? Kalau bisa, ya itu mungkin kategori anak yang aktif. Tapi kalau nih kita bilang nih,
1 menit aja duduk tenang, bisa nggak? Nah, itu sebenarnya bisa jadi panduan kita untuk lebih bisa mengawasi ya, atau melihat apakah ini perlu untuk kita cek lebih baik ke ahlinya untuk memantau apakah ini betul-betul aktif atau hiperaktif. Nah, satu lagi, untuk mengecek apakah anak saya ada kondisi ADHD, kita ngecek diri kita juga ya. Boleh nggak kita ulangi lagi, atau kita pelajari lagi diri kita, kondisi kita, apakah sampai saat ini, artinya setelah sudah dewasa pun kita juga mengalami kondisi-kondisi yang seperti checklist dalam kondisi ADHD. Apa saja? Banyak ya, kita bisa searching di internet ya. Kesulitan fokus, tidak dapat menyelesaikan tugas, kemudian suka berpindah-pindah gitu ya, kemudian dia tidak bisa tenang, kemudian dia gerasak-gerusuk, kemudian dia temperamen, tidak dapat mengelola emosi, kemudian dia kesulitan berhubungan dengan orang lain ya, membangun hubungan itu cukup sulit, kemudian tidak terorganisir ya, agak berantakan, suka lupa, suka gelisah. Banyak sekali tanda-tanda itu yang mungkin kita baru sadar, ya ampun, ternyata aku gitu ya gitu. Nah, ternyata aku punya bakat itu gitu loh. Jadi mungkin selama ini kita menganggap itu biasa aja, tapi sebenarnya ya, ketika orang sudah bertambah usia, kadar-kadar kesulitan perhatian itu seharusnya menurun, karena kan sudah ada sebuah komitmen di sana yang kita pakai sebagai pegangan untuk kita mengerjakan tugas, untuk kita tenang menghadapi situasi, untuk kita bisa berhubungan dengan baik dengan orang lain, nggak membawa emosinya terus menerus gitu ya. Tapi kalau sampai dewasa itu terus kita masalah di bidang itu atau di bagian itu, maka kita perlu cek apakah saya ini adalah ADHD pada orang dewasa gitu ya. Dan kita nggak boleh menampik kalau misalnya ada salah satu dari orang dewasa ini yang memang kondisinya ADHD, ya gak bisa kita pungkiri kalau misalnya nanti keturunan kita ada juga yang indikasinya sama seperti kita. Karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ADHD itu faktor utamanya adalah genetik, artinya diturunkan. Gak cuman dari ayah ibu ke anak, tapi bisa juga dari orang tua yang di atasnya, atau paman atau bibinya, atau saudara kandungnya gitu ya. Jadi itu sangat berkaitan. Makanya penting sekali saat kita sudah dewasa pun kita perlu melakukan pengenalan diri sendiri. Apalagi kalau kita berencana atau hendak untuk memiliki anak gitu ya, kita bisa pantau juga diri kita agar kita betul-betul pulih dulu, supaya nggak membawa ke anak kita, atau kalaupun terbawa kita tahu bagaimana solusinya. Oke? Kemudian pada saat kita sedang mengandung, itu juga bisa sebagai acuan kita bahwa hati-hatilah saat kita memikirkan banyak hal saat kita lagi mengandung. Kemudian hati-hatilah terhadap obat-obatan yang kita konsumsi. Sebaiknya tanyakan kepada dokter apa yang boleh dan tidak. Hindarilah kondisi-kondisi yang seperti rokok atau lingkungan yang tidak baik, misalnya ya asap, zat-zat kimia, bahan-bahan bangunan yang tidak selesai. Itu kan sangat keras ya. Contohnya kayak tembok, debu, abu, kemudian serpihan genteng, pokoknya itu semua bahan-bahan kimia yang cukup perlu kita awasi, aware saat kita sedang mengandung ya. Kemudian hal-hal lainnya yang memang di luar kehendak kita, ya berarti itu memang sudah rencana Tuhan untuk kita. Oke? Tapi mudah-mudahan video yang aku sampaikan ini boleh membuka pencerahan. Oh ya ampun, ternyata gitu ya, atau orang lain pernah kita lihat seperti ini, ya bisa juga kita kasih masukan ke orang tersebut. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.